Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta syiar Ramadan SMK Wahid Hasim yang dirahmati Allah. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita semua bisa mengikuti kegiatan syiar Ramadan pada tahun ini, yaitu 1441 Hijriah, meskipun dengan sistem daring dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan perjuangan dan jerih payah beliau kita semua bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Anak-anakku sekalian, peserta syiar Ramadan yang dirahmati Allah, untuk materi pada kesempatan ini yaitu tentang akhlak seorang anak kepada ayah dan juga kepada seorang ibu. Dalam satu kesempatan, baginda Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis yang berbunyi, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Yang mana akhlak yang disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW ada banyak macamnya. Di antaranya adalah akhlak seorang anak kepada ayah dan kepada ibu. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kalian semua untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tuamu engkau haruslah bersikap baik. Dengan adanya kalimat wabil walidaini ihsana, ini merupakan perintah yang sifatnya wajib kepada kita untuk berbakti, mengabdi kepada kedua orang tua kita, baik itu ayah maupun ibu. Anak-anakku sekalian, peserta syiar Ramadan SMK Wahid Hasim yang dirahmati Allah. Dalam satu kesempatan, baginda Rasulullah SAW memanggil Amirul Mukminin yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah meminta kepada Sayyidina Umar dan kepada Sayyidina Ali, ketika saya nanti diwafatkan oleh Allah, maka kalian berdua saya tugasi untuk mencari seorang pemuda dari negeri Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Mengapa Rasul, kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya harus mencari seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni? Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan, karena Uwais Al-Qarni adalah salah satu pemuda yang ketika berdoa mengguncang arasy dan tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak mengabulkan doanya. Sampaikan salam saya kepada Uwais Al-Qarni dan mintalah kalian doa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Uwais Al-Qarni. Akhirnya ketika Rasulullah sudah wafat dan kemudian khalifah digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan kemudian Sayyidina Ali setiap musim haji mencari jamaah haji yang dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Akan tetapi sampai pada masa terakhir jabatan Sayyidina Abu Bakar tidak ada jamaah haji yang dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Akhirnya sampai Sayyidina Abu Bakar wafat dan kemudian digantikan khalifah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika fase terakhir, ketika periode terakhir masa kepemimpinan khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Sayyidina Umar memerintahkan kepada para stafnya ketika pelaksanaan ibadah haji, wahai para stafku, coba nanti cari jamaah haji yang datang dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Kasih tahu kepada saya apabila ada seorang jamaah haji yang datangnya dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Akhirnya pada saat pelaksanaan ibadah haji, Amirul Mukminin yang bernama
Sayyidina Umar bin Khattab menanyakan kepada para stafnya, apakah ada di antara jamaah haji yang datang dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni? Lalu kemudian para stafnya, Amirul Mukminin, menjawab, ya wahai Amirul Mukminin, ada seorang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni, akan tetapi bukan dari bagian jamaah haji. Terus ada di mana sekarang? Dia adalah penggembala kambing yang disewa oleh jamaah haji yang dari Yaman dengan diberi upah 300 dirhamin, 300 dirham. Lalu kemudian Amirul Mukminin Sayyidina Umar memerintahkan kepada stafnya untuk memanggil yang namanya Uwais Al-Qarni ini. Kemudian ketika dipanggil, Uwais Al-Qarni menghadap kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin menanyakan, apakah benar engkau adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman? Ya, benar. Apakah engkau memiliki tanda putih di pundakmu? Ya, benar. Engkau mendapatkan salam dari Rasulullah SAW. Bahkan tidak hanya sekedar salam, Rasulullah SAW meminta saya dan Sayyidina Ali untuk meminta maghfirah melalui engkau wahai Uwais Al-Qarni. Lalu kemudian, amalan apa yang engkau miliki wahai Uwais Al-Qarni? Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu kemudian Uwais Al-Qarni menjawab, saya tidak memiliki amalan apa-apa wahai Sayyidina Umar bin Khattab. Apakah engkau pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW? Uwais Al-Qarni menjawab, tidak. Kenapa engkau tidak mencari Rasulullah SAW? Lalu kemudian Uwais Al-Qarni menjawab, sesungguhnya wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya rindu sekali kepada yang namanya Rasulullah SAW. Akan tetapi saya tidak bisa berkunjung ke Mekah dan Madinah. Mengapa engkau tidak bisa berkunjung? Karena saya di rumah memiliki seorang ibu yang sudah tua, kondisinya sudah lumpuh, dan kemudian ibu saya juga buta. Sehingga dalam kesehariannya yang merawat ibu saya itu adalah saya, yang menyiapkan makanannya, bahkan menyuapinya dan juga memandikannya itu adalah saya. Lalu kemudian Umar bin Khattab menyampaikan, itulah kemudian wahai Uwais Al-Qarni yang menyebabkan ketika engkau berdoa mengguncang aras dan tidak ada alasan bagi Allah untuk mengabulkannya. Anak-anakku sekalian, SMK Waitasim yang dirahmati Allah, apakah kemudian generasi pada masa saat ini ada yang seperti Uwais Al-Qarni ketika berdoa langsung dikabulkan oleh Allah? Kemungkinan besar ada. Dengan cara bagaimana? Dengan melakukan 3 hal. Yang pertama yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni adalah membantu mewujudkan cita-cita terbesarnya seorang ibu yang lumpuh itu, yaitu ingin melaksanakan ibadah haji, meskipun Uwais Al-Qarni harus menggendong ibunya dari negeri Yaman menuju ke Mekah dan juga Madinah. Itulah selalu membantu kedua orang tua, baik ayah ataupun ibu, mewujudkan cita-cita terbesarnya. Lalu kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, beliau selalu mentaati, mendengarkan dan menjalankan nasihat yang disampaikan oleh ayah dan juga ibunya. Lalu kemudian yang ketiga, Uwais Al-Qarni selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibunya. Bahkan ketika Uwais Al-Qarni menggendong ibunya melaksanakan tawaf di Masjidil Haram, Uwais Al-Qarni tidak pernah sedikit pun mendoakan dirinya sendiri. Yang selalu didoakan adalah ibu dan ayahnya. Ketika ibunya bertanya kepada Uwais Al-Qarni, wahai Uwais Al-Qarni, kenapa nak kau kok tidak mendoakan diri kamu sendiri? Maka jawabannya Uwais Al-Qarni, kalau ibu dosanya sudah diampuni oleh Allah dan ibu mendapatkan ridha dari Allah, dimasukkan ke surganya Allah, maka dengan sendirinya insya Allah saya juga akan terpanggil untuk bisa masuk surga dengan ridhamu wahai ibuku. Sambil menangis ibunya Uwais Al-Qarni lalu kemudian mengusap embun-embunannya Uwais Al-Qarni. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu, marilah kita jadikan ayah dan ibu kita yang masih ada di rumah sebagai ladang pahala untuk mendapatkan rahmat, ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di rumah ada 4 bersaudara, maka pertanyaannya, siapa kira-kira yang berpotensi besar untuk menjadi orang yang sukses selama dunia dan akhiratnya? Maka jawabannya adalah dia yang selalu mengabdi dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kisah
dari Uwais Al-Qarni ini bisa memotivasi kita semuanya, sehingga kita selalu mengabdi, menghormati kedua orang tua kita, sehingga apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tugas materi akhlak pada kesempatan ini, silakan menceritakan kembali dalam bentuk narasi kisahnya Uwais Al-Qarni dan hikmah apa yang didapat dari kisah Uwais Al-Qarni ini, dan kemudian dikumpulkan berdasarkan perintah dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.